Shalom, sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Kiranya semua sukacita ya, semua berbahagia. Saudara, pada hari ini kita dalam pembacaan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Hakim-Hakim pasal 21, kita melihat di sana ada tindakan atau sumpah daripada orang-orang Israel yang membuat mereka mengalami penyesalan juga atas sumpahnya itu, yaitu mereka bersumpah untuk tidak memberikan anak-anak perempuan mereka kepada suku Benyamin. Nah, tema kita adalah jangan sembarangan bersumpah ya. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 6 sampai 7 berbunyi demikian. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras, katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu di dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa orang-orang Israel tampaknya menyesal dengan sumpah mereka. Ya, sumpah mereka bisa berakibat fatal, yaitu punahnya satu suku, yaitu suku Benyamin. Nah, memang mereka kemudian mencari jalan keluar untuk persoalan itu. Namun, cara untuk menyelesaikan persoalan itu pun kalau kita melihat jauh dari kebenaran. Jadi, cara mereka sendiri. Mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka. Kita melihat bagaimana caranya supaya saudara-saudara dari mereka yaitu suku Benyamin mendapatkan istri. Ya, maka dalam perjumpaan itu ada satu suku yang tidak hadir, ya, satu kelompok. Maka mereka menyerang daerah itu, ya. Mereka menyerang, kemudian anak-anak perempuan yang masih gadis kemudian diambil untuk diberikan kepada suku Benyamin. Tapi laki-laki dan ibu-ibu atau perempuan yang sudah pernah berhubungan suami istri, yang sudah berkeluarga, itu semua dibunuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu ada perayaan, wanita-wanita pergi ke Silo dalam perayaan diizinkan untuk dirampok atau dirampas oleh orang-orang Benyamin. Nah, ini sesuatu yang tidak manusiawi, ya. Jadi mengambil istri dengan cara paksaan. Tetapi kita ingat bahwa pada waktu itu ya orang-orang melakukan apa yang benar menurut mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari, ini satu peringatan, ya. Jangan kita dengan begitu mudah bersumpah. Jangan kita berkata, "Demi Tuhan saya tidak akan begini-begini, demi Tuhan saya akan begini-begini." Misalnya seorang yang disakiti hatinya oleh orang lain, kemudian dia bersumpah, "Demi Tuhan saya tidak akan mengampuni dia, saya tidak akan mengampuni orang itu, saya tidak akan mau berkunjung ke rumahnya, saya tidak mau bertemu dengan orang itu." Wah, demi Tuhan, ya, dikatakan begitu. Itu sumpah yang keliru, ya. Seorang pemuda atau pemudi yang sedang ada hubungan atau pacaran, kemudian salah seorang memutuskan pacarnya, kemudian yang diputus berkata, bersumpah, "Demi Tuhan saya tidak akan menikah, saya tidak," kalau dia wanita akan berkata, "saya tidak mau kenal dengan laki-laki."
Kalau dia laki-laki, dia berkata, saya tidak akan mau kenal lagi dengan wanita, saya tidak akan mau menikah. Nah, itu sumpah yang keliru. Atau seorang yang pernah tertindas oleh orang lain, kemudian dia bersumpah, demi Tuhan, kalau saya akan berhasil, saya akan tindas dia kembali. Nah, itu sumpah yang keliru. Jadi hati-hati dalam hal bersumpah. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita bersumpah demi apapun ya. Bahkan jangan kita pernah berkata demi Tuhan ya. Tetapi kita hendaklah memikirkan segala sesuatu sebelum kita berkata-kata, dan jangan pernah kita bersumpah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.